Kak, apalagi saya udah tahu ini adalah kasus jebakan, apa nggak kasihan banget coba. Intinya gini aja, maupun ada pun masalah pribadi, nggak ada masalah pribadi, saya mau bodoh. Intinya mereka lagi cari uang di kasusnya Dokter Reza Gladys ini. Gitu. Pantas aja selama ini Badger itu konsisten mengatakan pembuli pemerasan, tapi dia lupa kalau misalkan yang dia bela itu adalah penipu. Kalian sadar nggak sih ada yang aneh dari kasus sidang Nikita Mirzani? Jujur awalnya gue nggak terlalu peduli sama kasusnya Nikita Mirzani ini, tapi belakangan ini mulai muncul lagi tuh kasus di FYP gue. Karena gue gabut, akhirnya gue jadi penasaran dan coba pelajari kasusnya ini. Tapi tahu nggak sih, ada hal yang bikin gue salsok saat gue lagi baca berita sidang si Nikita ini. Bisa-bisanya si Nikita Mirzani ini datang ke sidang pakai outfit miliaran. Lihat nih, kalungnya aja dia pakai Van Cleef seri Alhambra dengan batu carnelian stone warna merah dan list emas 18 karat. Harga kalungnya ini yang paling murah loh, sekitar 54 juta. Terus dia layering lagi pakai diamond penny necklace dengan harga kurang lebih sekitar 3 miliar. Nah, di tangannya ada Cartier Love bracelet emas 18 karat. Kalau gua lihat dari gambarnya ini, dia ini pakai yang 10 diamond dengan total hampir 1 karat. Dengan harga satu bracelet sekitar 360 juta. Dan dia pakai dua sekaligus di stacking. Waduh, ngeri banget outfitnya. Nah, yang paling mahal dia ini pakai jam tangan Richard Mille Red Lips dengan desain diamond pada dialnya yang harganya nggak main-main, sekitar 5,8 M. Nah, gila banget kan? Ini semuanya kali total harganya tembus 10 miliar. Menurut kalian ini tuh teknik ancaman yang sama dipakai Hotman Paris dengan cicit miliarannya untuk nakutin lawan? Kasih tahu di kolom komentar. Gimana pasti dengan NM kemarin? Gua rasa kalian tuh udah pada tahu ya, saksinya itu tuh dari konsumen. Penegak-penegak hukum, aparat-aparat negara yang dibiayai oleh negara, betul? Udah ketampar belum? Sama saksi-saksi yang dihadirkan. Dengan kenyataan yang ada, kok bisa masyarakat atau rakyat, bosnya kalian itu ngadu sama orang sipil, padahal kalian itu telah dibiayai sama kita. Bahkan sudah menjadi rahasia umum jika kalau kita melapor itu susah banget, lama banget di kesaksian konsumen. Kenapa nggak ngelapor? Takut. Kenapa kok bisa takut? Karena dia orang kaya. Kan terkesannya hukum itu tuh ya kan no money no justice. Jadi kalau misalnya artis ya bisa jadi wadah untuk aspirasi rakyat, gunanya kalian apa? Kita tahu lah, entertainer itu yang dijual apa? Jasa. Dokter itu dijual apa? Jasa kesehatan. Tidak ada yang menjatuhkan kredibilitas jika dia menjalankan sumpah yang benar dan menjadi pengusaha yang amanah. Tidak ada pemerasan kalau tidak ada yang menghubungi atau tidak ada praktik-praktik yang diduga merekam melawan hukum. Ingat, setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Kita di Indonesia budayakan antri ya, para aparat penegak hukum ya. Kak, apalagi saya udah tahu ini adalah kasus jebakan, apa nggak kasihan banget coba. Nah, kalau mengenai Markus ini, apa ada tingkatannya? Misalnya yang paling ditakuti atau paling tinggi siapa, terus di bawahnya siapa gitu, gimana tuh deh? Tingkatannya ya sih yang paling banyak berelasi aja di situ, itu aja. Nah, Markus yang di bawahnya itu dia apakah pernah punya masalah pribadi sama Nikita atau gimana? Nggak ada. Nggak pernah ada sama Nikita masalah pribadi? Yang di bawah nggak ada. Oh. Yang atasnya masa bodoh lah, saya nggak tahu ya Kak ya, kalau di bawahnya nggak ada. Intinya gini aja, maupun ada pun masalah pribadi, nggak ada masalah pribadi, saya mau bodoh. Intinya mereka lagi cari uang di kasusnya Dokter Reza Gladys ini, gitu aja. Mencari uang jajan. Nah, tapi kayak kalau pemarkusan kan itu bukan cari uang jajan Kak, orang itu lagi bekerja ya kan. Oh, jadi cuman pekerjaannya Markus gitu. Iya. Jadi Markus ini ternyata bukan satu, bukan ya? Iya, bukan satu. Nah, Markus ini juga berbicara di komal-komal atau di media nggak? Ada juga. Ada juga ya beberapa. Ada beberapa tidak. Markus ini ada sutradaranya nggak sih dek? Yang mimpin gitu loh, ada nggak? Oh, itu saya nggak tahu Kak. Pastinya kan ada, tapi kita nggak tahu itu siapa ya kan. Bahkan saya pun nggak tahu yang selebihnya yang mana ya kan. Kalau misalnya gini, Miss Gosip besok kamu bikin VT ini ya, kamu ngomong ini ya, ada nggak yang nyuruh gitu? Oh, itu nggak ada.
Jadi atas dasar kemauan aja kamu, karena kamu namanya Miss Gosip, kerjanya gosip aja gitu. Gosip aja, makanya kan saya dibilang sering terpleset itu Kak, karena memang saya tidak di briefing sesuai pendapat saya aja, ya kan. Kalau memang kalau benar itu kayak kemarin itu memang benar itu suaranya Bu Dewi, kenapa harus ditutupi, ya kan? Nah, menyikapi tadi yang gigi ada teralis besinya itu kan katanya dia mengajukan proposal kepada RG melalui manajer RG kan. Nah, Miss Gosip tahu nggak daftar-daftar yang ada di Mercer itu siapa aja yang ada di TikTok itu yang jadi buzzer yang dikasih jajan ini? Waktu dulu banyak Kak, kalau sekarang kan udah pada males orang ya kan, udah pada bubarlah satu persatu. Nah, kenapa bubarnya tuh? iya karena itu, karena kalau kita menyuarakan dengan duit tanpa kalau dibaginya nggak merata kan banyak kecewanya itu, ya kan? Apakah pada saat si Gigi Teralis ini mengajukan proposal tidak menjelaskan bahwa ini posisinya ini bayaran segini, ini posisi nggak begitu ya? Nggak tahu itu Kak, aku nggak tahu karena akunya nggak masuk di situ, karena saya kan nggak lulus kualifikasi gitu. Menurut mereka kontenku ini kan konten ODGJ gitu, dimana aku mengkolaborasikan dengan kelucuan aku gitu ya kan. Jadi mengingat bahwa katanya Miss Gosip ini pembayaran nggak merata, jadi mereka tahu sendiri atau ada yang gosok-gosok gitu, lu bayarnya segini gitu. Sebelum gua ngomong, gua garis bawahi sebelumnya biar nggak pada salah paham, oke? Gua tidak pernah membela Miss Gosip. Kenapa Miss Gosip harus diberi perlindungan untuk keselamatannya? Karena kalau terbukti pernyataan ucapan yang membongkar RG dan Nepos yang menjadi dalang dalam kasus Nikita Mirzani ini terbukti benar, otomatis Nepos, RG akan terancam, akan terjerat hukum, akan dipenjara, akan diproses. Betul. Dan mereka pasti marah besar kepada Miss Gosip. Kenapa marah besar? Awalnya kan Miss Gosip itu salah satu buzzer yang dibayar mereka bahkan sampai 15 juta untuk membuli, untuk memfitnah, untuk menghujat Nikita Mirzani. Dan pada saat ini Miss Gosip berbalik arah, membongkar di hadapan halayak ramai tentang kebusukan RG dan Nepos yang menjadi dalang penjebakan Nikita Mirzani biar dipenjara. Paham sampai di situ? Orang yang punya duit seperti si RG sama si Nepos itu, mereka tidak akan tinggal diam. Apalagi mereka sekarang merasa terancam akan terjerat hukum kalau pernyataan Miss Gosip bisa dibuktikan kebenarannya. Mereka pasti akan melakukan segala cara untuk menyelamatkan diri. Apalagi kalau Miss Gosip mempunyai bukti konkret kalau si RG dan si Nepos itu dalang dari kasus ini, kasus Nikita Mirzani, itu bisa dijadikan bukti, alat bukti untuk di persidangan untuk membebaskan Nikita Mirzani. Otomatis si Miss Gosip ini udah membantu Nikita Mirzani. Terlepas dulunya dia seperti apa, lihatnya sekarang pada saat ini di mana si Miss Gosip tersebut mengungkap kebenarannya. Ingat, garis bawah ini, apabila terbukti benar, semuanya terbukti benar apa yang diucapkan oleh Miss Gosip. Jadi wajar kalau Miss Gosip mendapatkan perlindungan keselamatan dari pihak Nikmir. Paham sampai di situ? Otak dipakai.